Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 8 April 2021. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, peristiwa Emmaus membuka mata pemuda Simon dan Kleopas bahwa di dalam kesulitan Yesus ada dan hadir dalam langkah-langkah mereka, dan bahkan Yesus memberikan kepada mereka solusi. Maka pada hari ini, pagi ini kami datang kepadamu untuk mendapatkan solusi bagi kehidupan kami, di mana kami sampai hari ini masih diliputi oleh COVID-19. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan solusi dari COVID-19 ini, sehingga kami tetap sehat, kuat, dan senantiasa mendapat berkat-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecah roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti apa yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil menguraikan tentang kekaguman para murid yang mendengar berita dari Kleopas dan Simon. Belum selesai cerita, Yesus datang. Bulu kuduk mereka berdiri kembali. Datang, Bu. Tapi mereka melihat ragu-ragu. Betul tidak ya? Mereka belum sampai berpikir, kok bisa masuk lubang kunci? Tidak, hanya mereka heran saja. Maka Yesus mengatakan dengan jelas, "Raba aku, ini aku loh." Mereka belum juga percaya. Disangkanya hantu. Kan Yesus mengatakan, hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang ada padaku. Nah, disinilah Yesus membuktikan tentang kebangkitannya. Para murid sebagai saksi yang bereaksi atas semua yang terjadi, itu Yesus sendiri yang menerangkan tentang kebangkitannya.
kita tidak mencari-cari, tapi Yesus yang datang. Bayangkan dari Emmaus, berapa kilometer dari Yerusalem. Yesus sudah datang, berada di antara para murid ketika Simon dan Kleopas sedang menerangkan, sedang men-sharingkan pengalaman kebangkitan Yesus. Bahkan kemudian dia mengatakan, kamu punya daging ikan enggak? Diberi, dimakan. Siapa ini? Semuanya melongo. Dan itulah kebangkitan yang para murid alami. Mereka sebagai saksi. Karena itu dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saksi tentang apa? Yesus yang wafat, yang bangkit, yang menyelamatkan. Bangkit, buktinya kok bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa minum, bisa masuk lubang kunci. Tidak bisa dimengerti secara logika manusia. Maka yang penting sekarang adalah percaya atau tidak, itu masalah. Kalau kita tidak percaya, sudah lewat. Tapi kalau kita percaya, maka kita akan dibukakan mata hati kita untuk melihat Yesus lebih mendalam. Antara melalui sakramen-sakramen yang diberikan kepada gereja seperti sakramen Ekaristi. Yang kemudian di dalam waktunya, pastor yang tidak percaya bisa melihat air dan anggur itu betul tubuh dan darahnya. Seperti para murid awal meragukan kebangkitan Yesus. Yesus membuktikannya sendiri. Di luar nalar, di luar logika. Tapi itu misteri Tuhan. Maka kita harus percaya bagi Tuhan semuanya tiada mustahil. Maka ketika kita mengalami kesulitan, ayo datang pada Tuhan. Bersimpuh padanya. Katakan apa yang menjadi masalahnya. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan solusi. Dan sesudah itu kita mengatakan kepada orang lain melalui sharing-sharing kita bahwa Tuhan itu amat luar biasa. Memberi yang terbaik kepada kita. Mendengarkan apa yang menjadi kesulitan kita. Memberikan jalan keluar. Dan kebahagiaan. Selamat merayakan Paskah dengan saksi-saksi kebangkitan yang mana ini merupakan hal yang menyejarah di dalam pertumbuhan iman gereja. Selamat menyaksikan senantiasa berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Amin.